Setelah bersih tegang dengan mantan Wamen Jokowi Paiman Raharjo terkait otak pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka, kini Roy bongkar bahwa Paiman sudah mengaku dan meminta maaf kepadanya. Di sisi lain, KPU Surakarta juga akui bahwa saat itu Jokowi punya dua gelas, yaitu Insinyur dan Dr. Andes. Lantas mana yang benar? Apakah Jokowi emang tempuh dua mata kuliah sekaligus atau cetak dua ijazah sekaligus? Jam 8:37 pagi. Ya, dia minta maaf ke saya. Wah, berarti dia melakukan kegiatan ilegal itu ratusan kali dong. Jadi, saat saya diskusi dengan Pak Jokowi, beliau sama sekali tidak mengkriminalisasi Mas Roy. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharjo, mantan Wamendes, Tuhan akan menunjukkan jalan. Siapa yang melindungi itu pasti kena sanksi juga. Ayo, tunjukkan sendiri, tunjukkan kepada kita, tunjukkan pada media, undang media sebanyak-banyaknya. Lihat ada pengakuan Prof. Paiman. Ya. Ternyata dia mengaku ya? Dia mengaku dan meskipun yang ada di TikTok itu agak bias. Ya. Kayaknya di TikTok itu kan pakai agak ngancam-ngancam juga masih. Ya. Ya kan? Jadi pakai buat Anda yang itu mohon minta maaf, minta maaf. Ya. Tapi ternyata jam 8:37 pagi. Ya. Dia minta maaf ke saya. Wah, ini baru mengerikan. Jadi minta maaf ke saya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai. Waduh, cinta ya. Jangan-jangan saya dikira LGBT nanti. Jangan deh. Gitu ya. Tering salam dan doa, semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama kali dibaca baru di Sentana ya. Oke. Yang lain belum ada. Yang lain saya bocorin kalau saya dapat WA, tapi belum ada. Mohon izin dan maaf Mas, terkait WA saya pada bulan Mei 2020 ke Mas Roy Suryo, tidak punya maksud apa-apa, hanya saran dari seorang sahabat. Udah ngaku sahabat lagi. Sahabat ya. Tidak punya niat intimidasi atau hal apapun, kecuali niatan baik dan saran saya dari seorang sahabat. Saya ini orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seorang orang lain. Bla 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 bla. Ya, jadi artinya apa? Wakil Menteri mengaku orang biasa. Nah, gitu. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Wamen Jokowi ini Paiman Raharjo yang namanya. Ya. Nah itu ya sempat meng-WA salah satu dari kami itu ya, wamennya itu. Saya nggak bisa sebutkan siapa yang di WA. Dia sempat mengatakan di WA-nya itu untuk minta maaf aja lah sama Jokowi karena ijazahnya Jokowi asli. Ternyata asli, menurut dia ternyata asli Pasar Pramuka kali ya. Disuruh kami minta maaf, enak kali ya. Dia buktikan kalau kami salah. Ternyata mengemuka itu Pasar Pramuka ya. We walk the talk the talk. Not only talk the talk, salam Pramuka gitu. Yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi, dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Iko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia Sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 10 atau 20 lebih 10, yang intinya pertanyaan saya mengatakan pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak. Dia mengatakan ya ada Dr. Andes, ada Insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Suryo, karena
dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Oke. Merantau ke Jakarta hanya modal lulusan SMP. Ini saya hormati, ngaku. Ngaku kan? Karena Ya. soalnya ada yang nggak ngaku. Ya bagus lah. Lulusan KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang notabene adalah Ketua DPC-PD, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya clear cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat. Sebelum mengajukan gugatan itu kami sudah mengirim surat kepada KPU, Semanam, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Vokal di kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo ngaku diintimidasi mantan wamen. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Roy Suryo baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan terkait Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Transmigrasi. Menurut pengakuan Roy Suryo, Paiman Raharjo diduga terlibat dalam kasus ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Roy Suryo dalam podcast yang ditayang di kanal YouTube Sentana TV berjudul Ancam Keluarga Roy Suryo. Ternyata Wakil Menteri pemilik kios Pramuka. Mulanya Roy Suryo hanya mengaku bahwa dirinya mendapat pesan WhatsApp dari seorang profesor berinisial P dengan nama belakang Raharjo, di mana merujuk pada Paiman Raharjo. Roy Suryo kemudian membeberkan bagaimana hubungannya dengan sosok tersebut yang terbilang cukup dekat. Namun bukan pesan biasa. Roy Suryo mengaku bahwa chat WhatsApp yang diterimanya pada 6 Mei 2025 tersebut berisi intimidasi karena dirinya vokal terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo kemudian membacakan sedikit penggalan dari isi pesan tersebut. Dalam pesannya, Paiman Raharjo meminta Roy Suryo untuk berhenti mengulik perihal ijazah Jokowi dan memikirkan keluarganya sendiri. Ia melanjutkan bahwa pesan tersebut berisi kalimat panjang, namun pada kalimat akhir, Paiman Raharjo meminta Roy Suryo untuk meminta maaf. Saran tersebut tentu membuat Roy Suryo bingung. Pasalnya, ia menilai tindakannya selama ini sudah benar. Tak hanya itu, pesan tersebut juga berisi tentang keselamatan keluarga Roy Suryo. Mendapatkan pesan seperti itu, Roy Suryo mengaku bahwa sejumlah warganet menyarankan agar dirinya melapor Paiman Raharjo ke polisi. Tetapi Roy Suryo enggan melakukannya.